pasti pernah mengalami badai, atau mungkin sekarang sedang mengalami badai. Tidak ada orang yang lepas dari masalah dalam hidup. Bahkan tokoh-tokoh dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu boleh temukan tokoh-tokoh Alkitab. Tidak ada satu tokoh Alkitab pun yang hidupnya mulus-mulus saja. Semuanya pernah mengalami badai dalam hidupnya. Kenapa? Saya sering katakan begini, dalam hidup ini hanya dua yang setia. Satu Tuhan Yesus, yang kedua masalah. Siapa di sini nggak pernah masalah? Makan nggak pernah keselak, cari alamat nggak pernah nyasar, jalan nggak pernah kesandung, nggak ada kan? Itu masalah kecil. Itu kan nyala. Setiap kita punya masalah. Begitu kita lahir ke dunia, kita sudah tahu hidup ini pasti punya masalah. Anak sekolah punya masalah. Masalahnya apa? Berjuang dapat nilai 100. Karena kalau nggak 100 diomelin papa mama. Itu masalah. Yang sudah bekerja ada masalah di tempat kerja. Dan pekerjaan baru temennya rese semua. Jadi pegawai negeri, usaha di pemerintahan, mau naik jabatan, mesti ganti KTP. Nah, semua hidup punya masalah. Ya, hari ini kita baca dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Begini firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardi angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bahkan Yesus pun menghadapi badai. Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar perikop ini, mulai dari sekolah minggu, pernah sekolah minggu, bahkan sampai khotbah minggu mungkin sering disampaikan. Tapi hari ini saya ingin Bapak Ibu bersiap diri, karena setiap orang pasti akan menghadapi badai. Nah, mengapa? Tadi di awal kan saya bertanya, mengapa mesti ada badai dalam hidup? Bisa gak sih hidup ini santai aja, kayak di jalan tol tanpa hambatan? Tapi tol di Indonesia ada hambatan ya. Macetnya lebih parah ada. Apalagi tol Merak Jakarta ya. Bisa gak hidup ini Tuhan? Running well, gak ada masalah. Nggak bisa. Kenapa? Karena masalah diperlukan untuk setiap kita. Saya ada ilustrasi. Ini ada kayu kecil. Kayu ini ringan. Ini seperti hidup kita tanpa masalah. Ketika hidup tanpa masalah, justru membuat kita berbahaya. Paulus berkata, hati-hati kalau menyangka dirinya kuat, karena saat itu mungkin kau akan jatuh. Gak ada masalah ya, saya lepas ya, jatuh. Mic depan. Kecilin aja Pak, kecilin. Kayaknya mendengar. Ini gak ada masalah ya. Oke. Sekarang saya punya ikat pinggang. Ikat pinggang ini lumayan berat. Tadi nggak ada masalah jatuh kan? Makanya jangan pikir kalau hidup kita enak-enak aja itu malah enak. Tapi itu justru bahaya, warning buat kita. Ini ada masalah ya, ada beban. Bebannya berat, tapi justru nggak jatuh. Bahkan di ujung sini dia tidak akan jatuh.
nggak lagi main sulap. Saya lagi kasih ilustrasi. Waktu hidup kita lagi nikmat-nikmatnya, kadang-kala kita justru lupa sama Tuhan. Ya, makan aja lupa doa kan? Lupa sama yang kasih hidup. Tapi begitu ada masalah, apa yang kita lakukan? Pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa, tengah malam berdoa. Setiap ada waktu berdoa. Tuhan Yesus tolong saya. Sampai nangis. Kadang berdoa sampai nggak ada suaranya, saking beratnya. Tapi justru waktu itulah hidup kita kuat. Karena kita dekat sama Tuhan. Yes. Makanya iblis itu tahu. Dia kasih hidup anak Tuhan enak-enak aja. Supaya apa? Supaya jatuh. Lupa ke gereja. Lupa berdoa. Lupa baca Alkitab. Tapi begitu dikasih pergumulan, justru anak Tuhan semangat. Datang ke gereja. Berdoa bersama-sama. Kalau rumah doanya bukan 24 jam, tengah malam datang ke gereja. Rumah doa. Waktu saya di WTC, saya sering malam datang. Ternyata banyak temannya. Kenapa? Sedang ngadepin badai, sedang ada pergumulan, kita justru dekat sama Tuhan. Saya kasih ilustrasi. Sekali waktu ada angin barat dan angin timur, melihat ada seekor anak monyet di atas pucuk cemara. Dia sedang menikmati udara sore segar. Lalu angin barat dan angin timur bilang, kita bikin perlombaan. Siapa yang berhasil menjatuhkan anak monyet? Kata angin barat, aku terkenal kencang. Angin barat itu terkenal badai besar, ya, angin barat. Ya sudah, kamu duluan. Lalu angin barat bertiup dengan kencang seperti badai. Apa yang dilakukan anak monyet? Dia pelukan sama batang pohon cemara, hanya meliuk-liuk, goyang-goyang, goyang-goyang. Akhirnya angin barat menyerah, gak jatuh dia. Lalu giliran angin timur yang terkenal sepoi-sepoi, dia meniup dengan sepoi-sepoi. Anak monyet, wah enak, sejuk. Dia lepaskan pegangannya. Wah, mulai mengantuk dia. Tidur. Waktu Jatuh. dia sudah mulai mengantuk, Jatuh. angin bertiup makin sejuk. Dan dia tertidur, akhirnya dia Jatuh. jatuh. Jadi bukan angin yang besar yang bikin dia jatuh, tapi kenyamanan tadi yang bikin. Nah, makanya tadi saya bilang, kenapa mesti ada badai? Perlu supaya kita ingat Tuhan. Kalau kita yang pekerja bangunan, lagi di lantai 5, lantai 10 lah, lalu di bawah temennya lagi ngaduk semen gitu ya, lalu di atas lupa, palu lupa. Kalau dia turun nggak ada lift, tangga 10 lantai lumayan ya. Dia teriak-teriak, ambilin palu, kedengeran nggak? Nggak denger. Suara mobil, suara angin nggak kedengeran. Apa yang dilakukan? Dia ambil kerikil, dia lempar helmnya, beletak. Apa? Kadang-kadang Tuhan mesti lempar kerikil supaya kita ingat sama Tuhan. Apa Tuhan? Kamu udah 2 minggu nggak gereja. Lempar kerikil. Apa Tuhan? Setahun lu nggak gereja. Jadi kalau yang lagi dilempar kerikil, dikasih badai, bersyukurlah. Karena Tuhan mau dekat sama kita. Amin. Oke, dalam perikop ini, Yesus sedang menghadapi badai. Lalu murid-murid panik, ketakutan. Sampai Yesus mesti peringatkan mereka, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Setiap kita menghadapi badai, setiap anak Tuhan juga menghadapi badai. Nah Bapak Ibu, hari ini saya mau sampaikan, ada 3 macam badai yang seringkali dihadapi anak-anak Tuhan atau umat manusia. Yang pertama, badai yang berasal dari masa lalu kita. Lalu yang kedua, ada badai yang datang karena dosa kita. Dan badai yang berasal dari iblis. Jadi ada 3 macam badai. Yang pertama, badai yang berasal dari masa lalu kita. Seperti Adam menghadapi
kutukan, menghadapi kesusahan hidup karena dosanya di masa lalu. Dan dosa masa lalu itu dialami terus sampai anak cucunya, bahkan sampai kita hari ini. Kutuk dosa itu. Kita juga mungkin menghadapi badai masa lalu. Ada di antara kita yang mengalami badai masa lalu. Anak-anak muda yang hidupnya sembrono, anak-anak muda yang gak benar hidupnya, akan mengalami badai. Mungkin 5 tahun, 10 tahun mendatang. Salah satu contoh saya ini sekarang udah gak bisa minum yang berat-berat, karena pasti lambung saya bermasalah setelah itu. Lalu suatu kali saya bilang begini, aduh, lambung saya sakit sangat. Anak saya bilang begini, makanya waktu muda jangan nakal. Saya cerita sama anak saya, papa dulu deh waktu SMA jauh dari orang tua, ketemu sama teman-teman yang orang Jawa bilang begajulan, bandel, minum-minum. Saya dulu tinggal di Sumatera, di Lampung. Teman-teman saya itu waktu SMA banyak anak-anak kos-kosan yang ya hidupnya nggak benar. Kami setiap malam minggu ngoplos, minum oplosan. Nah, mudah-mudahan pernah ngalamin. Kalau cuma bir nggak manfaat, anggur nggak manfaat, dicampur, bercampur whisky, campur apalah, belum manfaat, kasih bodrek. Nggak mempan, dikasih spiritus, coba bayangin. Ada yang pernah minum? Jangan ya, anak muda jangan. Teman saya dicampur spiritus, muntah darah dia. Covid dia. Saya masih dikasih kesempatan sama Tuhan. 3 hari saya di rumah sakit. Saya nggak cerita orang tua saya, karena saya pasti digampar sama papa saya. Papa saya itu galak, orang Madura. 3 hari saya diem-diem di rumah sakit karena overdosis minuman keras. Dan itu yang merusak level, merusak lambung dan sebagainya, organ dalam kita. Jadi kalau saya menuai badai dari masa lalu saya ingetin anak-anak muda, jangan ikutin jejak saya. Dulu saya tidak punya bimbingan rohani, tidak ada yang ngajarin saya. Kalau kalian sekarang anak muda gampang sekali dapatkan pengajaran-pengajaran yang baik, bersyukur Tuhan menjaga hidupmu. Firman Tuhan bilang, bagaimana anak muda menjaga kelakuan tak bersih? Dengan ikutin firman. Saya bilang anak saya, jangan ikuti jejak papa. Papa melakukan itu menjadi peringatan buat kamu. Ya, sekarang saya sering mengalami masalah. Itu badai yang disebabkan oleh masa lalu. Ada anak-anak muda yang dulu gak benar, begitu tua hadapin masa lalu. Itu yang minuman keras, belum narkoba, belum merokok. Tunggu dulu, itu yang gak enak-gak enak. Yang enak aja bisa jadi badai di masa depan nanti. Apa? Terlalu gelojoh makannya. Apa saja dihajar. Babi dimakan, kambing dimakan, sapi dimakan, ular dimakan, biawak dimakan, apa saja disikat. Begitu udah tua, kolesterol, darah tinggi, masalah ginjal, ya kan? Itu badai yang datang karena masa lalu kita nggak benar. Makanya hati-hati, jaga kesehatan, karena tubuh kita bait Allah dan kita mau pakai untuk memuliakan Allah. Amin. Ini ada satu tokoh. Dulu kalau zaman kita muda ngelihat tokoh ini di TV gitu ya, bintang iklan ini keren banget nih, cowboy gitu ya. Namanya McLaren. Ya, yang ngisep Marlboro pasti tahu. Tapi dia mati seusia saya, 51 tahun. Masih muda. Dan sebelum dia mati dia bilang begini, jagalah anak-anak, rokok akan membunuhmu dan aku adalah saksi hidup akan hal itu. Di Alkitab nggak ada ayatnya, emang nggak ada. Di Alkitab nggak ada tulisan dilarang merokok, yang ada di pom bensin. Tapi saya selalu berkata kepada teman-teman, sama anak muda maupun orang dewasa, ikuti teladan Paulus. Semuanya boleh,
Tapi apakah itu berguna? Apakah jadi batu sandungan atau tidak? Apakah bermanfaat bagi tubuh kita? Kalau nggak bermanfaat, nggak usah. Kalau makan terlalu banyak lemak, baca kitab Samuel, lemak itu bagian siapa? Lemak itu bagiannya Tuhan. Jadi jangan dimakan lemak. Ya, saya tahu istri saya Batak, suka sekali itu lomong-lomong. Enak sekali itu, nikmat. Lama-lama. Tapi kami sudah mengurangi sejak umur kami 40 tahun. Karena kami mau dipakai Tuhan lebih lama. Amin. Ya, jaga kesehatan. Badai di masa depan kita terjadi karena masa lalu kita. Ini contoh yang lain lagi. Next. Ada namanya Scott Hammer. Dia ini kena AIDS. Dia nggak langsung kena AIDS. Dia kena AIDS karena dia homoseksual. Umur 19 tahun dia meninggal. Keluarganya bingung, dari mana dia bisa kena AIDS? Ternyata dia punya teman kencan laki-laki. Dan mereka melakukan hubungan tidak normal. Setelah meninggal, orang tuanya menemukan 19 buku hariannya. Di situ ternyata dia menemukan cerita anak. Badai terjadi tiba-tiba, bukan langsung hari itu, tapi karena masa lalu. Jadi jagalah masa lalu. Kalau hari ini kita menuai karena badai menuai hari ini karena masa lalu kita tetap bersyukur dan kita jadikan peringatan supaya di masa depan kita hidup lebih baik. Yang kedua, badai karena dosa. Kalau ikut men's camp, selalu terdengar kesaksian dari bapak-bapak. Saya pikir setelah menikah, saya bisa menghilangkan kebiasaan saya nonton pornografi. Ternyata tidak bisa. Kalau kita tidak punya niat meninggalkannya, itu akan mengikat kita. Yang suka main judi online, main slot itu, tinggalin. Saya punya ponakan, suaminya punya hutang 14 miliar. Ngakunya sama mertuanya, sama kakak saya, karena gajinya nggak dibayar, perusahaannya bangkrut. Saya bilang, dia bohong pasti. Coba diinterogasi. Setelah diinterogasi dia nangis-nangis. Maaf mama, saya hilaf. Saya main judi online. Rumah dijual, apartemen dijual, mobil dijual. Belum menutupi hutang. Hati-hati ya. Kayaknya pertama menang. Tunggu dulu. Menang 500.000. Selanjutnya dikuras uang kita. Jadi hati-hati. Jangan juga pinjol. Saya melayani juga di satu gereja yang jemaatnya menengah ke bawah. Ada beberapa jemaat yang terikat pinjaman online. Nilainya lumayan besar, 70 juta, 100 juta. Kok bisa begini? Enggak kok, awalnya cuma 15 juta. Terus kok bisa? Ya bunga berbunga. Awalnya bagaimana? Awalnya iseng. Ya, hati-hati. Cukupkan dengan yang ada. Itu dosa juga, dosa itu. Karena kita nggak mempercayai Tuhan. Tuhan pemelihara hidup kita. Kak, kalau hari ini nggak makan gimana? Puasa. Tuhan izinkan puasa. Saya ajari istri saya ajari anak saya, jangan berhutang. Kenapa? Tuhan tidak berkenan. Artinya kau tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan bilang jangan khawatir. Pak pendeta main aja, hidupnya tercukupi. Kami di dunia pelayanan sering juga nggak makan. Saya mau kasih contoh ini supaya kita nggak terikat dengan mamon. Beberapa kali kami mengalami hal-hal yang seperti itu. Waktu anak saya masih bayi, anak saya nggak bisa nyusu karena nggak ada ASI. Jadi harus susu formula. Saya pakai yang agak mendekati ASI kualitas, lumayan mahal pasti ya. Dan waktu itu gaji saya cuma 1,3.
Beli susu itu pertengahan bulan udah habis duitnya. Sekali waktu kami nggak punya apa-apa, tabungan udah habis. Bahkan celengan raja aja habis. Besok susu habis, beras habis. Istri saya bilang, apa kita pinjam mama? Enggak. Harap sama Tuhan. Tapi bagaimana kalau besok anak kita nggak minum susu? Kita nggak makan bisa puasa. Tapi anak kita pasti Tuhan cukupi. Lalu setelah doa malam, jam 7, jam 8 kami biasa doa malam, ya sudah kami tidur. Ketika berbaring, jam 9 malam ada yang ketok pintu. Orang datang, dia minta tolong buatkan buku acara. Nah, udah, saya kebetulan bisa. Saya bikin buku acara, 2-3 jam selesai. Sebelum pulang dia tinggalin saya satu plastik kresek, isinya ada beras, ada biskuit, ada minyak dan sebagainya. Lalu tinggalin amplop yang cukup buat 1 bulan. Itu hanya satu contoh, tapi kami selalu mengalami, bahkan yang tidak terpikirkan Tuhan bisa lakukan. Amin. Jadi jangan khawatir. Kalau diizinkan sehari nggak makan, puasa itu bagus juga buat tubuh kita. Ya, oke. Yang ketiga, badai yang datang dari iblis. Ayub orang yang saleh, tapi diizinkan Tuhan mengalami badai yang besar. Dalam 1 hari hartanya lenyap, dalam 1 hari anaknya mati, dalam 1 hari kesehatannya hilang. Aku sudah hidup baik, aku sudah melayani Tuhan, kau juga menghadapi badai. Semua menghadapi badai, karena untuk tujuan yang baik. Ya, kalau ini yang sedang terjadi datang dari iblis, kita berdoa, kita lawan, kita mengalami peperangan rohani. Mengapa terjadi badai? Supaya kita kuat. Lalu bagaimana respon kita ketika menghadapi badai? Ada 2 jenis manusia, ada 2 jenis orang yang siap menghadapi badai atau tidak siap. Kalau di negeri barat sering ada badai, makanya mereka selalu bangun bunker, ruang bawah tanah. Dan di bunker itu biasanya sudah disediakan makanan, minuman, alat kesehatan, lalu lampu darurat, emergensi, lalu selimut tebal supaya tidak kedinginan. Jadi itu yang siap. Yang nggak siap gimana? Yang nggak siap ya kayak gambar ini, nggak punya makanan, karena biasanya badai meluluh lantakkan semua. Nggak ada, kecuali ada bantuan dari luar. Ya, apakah kita termasuk jenis orang yang tidak siap, ataukah kita orang yang siap? Karena kita pasti akan menghadapi badai. Mari siapkan diri kita. Mengapa Yesus bisa tetap tenang di tengah badai? Ada rahasianya ternyata. Yesus gak bisa langsung begitu. Ada di sini yang lagi mengalami masalah banyak, bisa tidur tenang. Kalau anak Tuhan yang dekat sama Tuhan, mau masalahnya banyak, mau nggak punya duit, tetap aja tidur ngorok. Jadi kalau ada suami yang seperti itu, bersyukurlah suamimu tidak terpengaruh badai. Saya salah satu contoh. Pokoknya nempel bantal saya molor. Bahkan saya naik speed, kalau pedalaman naik speed, saya tidur. Naik pesawat saya bisa tidur. Teman saya satu pelayanan saya nanya, kok kamu enak banget bisa tidur? Lah, ngapain? Ya, mumpung dikasih kesempatan istirahat, tidur aja. Ini kan naik speed, ngeri gitu. Ya kan yang ngeri kamu, saya mah gak ngeri. Kalau mati saya masuk surga. Kalau saya hidup, saya melayani nanti di tempat tujuan. Yesus selalu berdoa ternyata. Yesus itu melekat sama Bapa di surga, mempercayakan hidupnya kepada rancangan Bapa. Yesus ikut semuanya. Jadi dia merasa tenang. Makanya dia bisa tidur. Walaupun ombak besar, air sudah masuk, mau tenggelam, dia tetap tidur. Sampai murid-muridnya bangunin, dia baru bangun. Dan selanjutnya dia menghabis murid-muridnya. Kenapa kamu nggak percaya? Di sini ada pembuat hidup. Di sini ada pencipta alam semesta. Lu nggak percaya loh. Seringkali kita begitu kan? Udah ikut Tuhan berapa tahun? Gak yakin sama Tuhannya. Tapi kalau kita nyanyi, Tuhan Raja Maha Besar. Sebesar apa? Sebesar masalahmu,
Atau lebih besar masalahmu daripada dia? Tapi kalau kita percaya Tuhan itu besar dan dia ada bersama kita, tak usah takut apapun yang kita hadapi. Ya, tak usah takut. Apa yang harus dilakukan saat kita menghadapi badai? Cari Tuhan. Itu kuncinya. Cari Tuhan. Daniel 6:10 berkata begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Daniel biasa berdoa 3 kali sehari, bukan cuma berdoa, memuji menyembah Tuhan 3 kali sehari. Ketika dia dibuang di Babel, di tanah pembuangan, dia tetap lakukan itu. Dan waktu itu ada perintah siapa yang menyembah Tuhan yang lain selain raja, dia akan dimasukkan ke kandang singa. Perintah itu sudah diumumin di mana-mana. Daniel juga sudah mendengar. Dia nggak takut, dia tetap pulang, dia tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap berdoa sama Tuhan. Kenapa? Dia tahu kunci untuk tetap kuat mencari Tuhan. Yesus tahu kunci untuk tetap tenang di tengah badai, dekat sama Tuhan. Jadi Daniel mencari Tuhan, dan apa yang terjadi? Dia dimasukkan ke kandang singa. Di kandang singa apakah dia ketakutan? Dia tetap tenang, karena dia percaya Tuhan ada bersama dia. Dan terbukti singa-singa tidak ada yang memakan dia. Cari Tuhan seperti apa? Harus serius, sungguh-sungguh. Contoh nih, kerja jam berapa? Jam 7 berangkat jam berapa? 5. Jam 5 udah berangkat kan? Ke gereja jam berapa? Jam 8. Berangkat jam berapa? Setengah 8. Jam 8 kurang seperempat. Harus serius. Bingung gue. Di gereja berapa jam? 2 jam. Dengar firman berapa jam? 30 menit. Nggak nyampe sejam ya. Tapi ada yang nggak nangkep. Kenapa main HP? Waktu ke gereja cari siapa? Tapi kenyataan cari Tuhan nggak? Aku nggak suka kalau dia yang khotbah, nggak asik. Ya udah cari yang saudara suka. Di sana juga, nggak suka juga. Pindah lagi tempat lain. Nggak asik juga, emang setan itu. Nggak cari Tuhan dia. Yang gitu ya, cuma nggak ada ya. Ya nggak ada yang ngaku. Mesti serius cari Tuhan. Ke gereja jangan telat. Di gereja jangan main HP. Seriuslah sama Tuhan. Kita menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Kenapa mesti cari Tuhan? Tuhan bahwa sampai masa tua kita, dia tetap bersama kita. Bahkan sampai masa putih di rambut kita, dia menggendong kita. Itu sebuah jaminan bahwa Tuhan selalu sedia untuk menolong kita. Roma 5:8, tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita karena ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Jadi ketika kita mencari Tuhan, kita rasa dipeluk. Rasa seperti pakai selimut hangat. Hati kita tetap damai, tetap tenang. Ada orang-orang yang ketika masalah datang, badai datang, kisruh, panik. Ini bagaimana? Ini begini. Jalan keluar nggak didapat, akhirnya menyerah, tinggal di Tuhan. Ya. Ada satu lagu yang sering saya nyanyikan kalau saya lagi menghadapi masa-masa berat. Tapi ini, Kau hanya Kau Tuhan, penjaga jiwa ini. Waktu hidupku duka dan sedih, Kaulah yang melawan. Kita harus tahu ada Tuhan yang jaga jiwa kita. Kau
usah cerita sama temen, sama tetangga, sama orang lain. Kenapa? Begitu cerita, besoknya cerita udah nyampe sono. Nyampe sono. Yang ada bukan solusi, sakit hati. Lari sama Tuhan. Karena dia penjaga jiwa. Kalau udah gak kuat Pak Pendeta, datang ke pendetanya. Kasih dia pergumulan juga. Kasih pembina rohani. Saya mau cerita supaya ada bebannya berkurang. Ketika kita bercerita 50% beban kita berkurang. Apalagi yang mendengar sungguh-sungguh. Tapi yang pertama, lari bersama Tuhan. Minta Tuhan memeluk kita. Minta Tuhan melembutkan hati kita, memberi damai sejahtera. Ya, lari ke hadirat Tuhan. Yang kedua, Tuhan kasih terusnya adalah kesembuhan dari Tuhan. Jadi ketika badai, orang itu siapin alat-alat kesehatan, pertolongan pertama. Saya melambangkan ini sebagai kesembuhan dari Tuhan. Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Jadi ketika kita sedang mengalami badai, ada luka yang ditimbulkan. Badai itu bukan hanya soal keuangan. Badai itu juga pergumulan hidup, pergumulan dalam pelayanan, bahkan dalam pelayanan pun ada badai. Sesama teman pelayanan bisa saling menyakiti. Itu badai dalam hidup kita, sehingga kita bilang lebih baik aku nggak melayani lagi. Aku mundur aja lah, nggak usah ke gereja lagi, tinggalin Tuhan. Saya sudah banyak menemukan jemaat yang seperti itu, nggak mau ke gereja. Kenapa? Sakit hati sama pendetanya, sakit hati sama teman pelayanannya. Saya bilang, kalau lelah dalam pelayanan, jangan mundur, istirahat boleh, sambil kita membenahi hidup. Jangan tinggalin Tuhan. Kita sudah di track yang benar. Jangan pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, karena di sini kalau kita mengalami kesembuhan dari Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan. Ada kasih Tuhan ketika kita datang di hadirat. Yang ketiga, ada lentera atau sentap, emergency lamp, harapan. Ketika kita mengalami badai, jangan berpikir badai itu terus puting beliung itu bertahan paling sehari 2 hari. Habis itu lewat. Hujan tidak selamanya hujan. Ada kalanya ada pelangi. Ada kalanya langit cerah. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Amsal 10:8. Harapan orang yang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Mazmur 119 ayat 119. Engkaulah persembunyian dan perisaiku. Aku berharap kepada firman. Benar, masih ada harapan, benar. Saya kasih ilustrasi lagi ya. Bapak Ibu seperti pesawat ini, lagi terbang asik, enak gitu, lagi menikmati hidup. Tunggu dulu, kita mesti siap, karena kapanpun akan datang badai. Badainya masih ringan sih, ekornya dalam patah, masalahnya masih kecil, masih bisa di atas, masih bisa terbang. Lalu Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang bikin ya, Tuhan yang mengizinkan. Ada badai yang lebih besar, masalah yang lebih besar, sampai seperti pesawat ini satu sayap patah. Satu sayap patah gimana? Mesti mendarat segera ya, mendarat darurat. Udah oleh hidup kita. Ini masalah bisa banyak hal. Udah oleh. Cari Tuhan lagi. Tapi Tuhan masih izinkan masalah lain yang lebih besar. 2 sayap patah. Gimana kalau 2 sayap patah? Hah? Terjun bebas ya? Terjun bebas itu. Ada yang kayak begini hidupnya? Udah kayak begini rasanya. Saya pernah khotbah di kaum wanita. Udah begini gimana ibu-ibu? Mati aja pak katanya. Mati. Berat pak. Ini lagi nyanyi begini. Dulu pun tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Berat rasanya ya. Udah menukik rasanya.
Saya pernah baca satu berita nih, satu keluarga orang Kristen udah begini hidupnya, diambil racun, dia bunuh itu satu keluarga. Dia minum racun juga, istrinya, anaknya dikasih racun, mati loh. Kok ngeri banget anak Tuhan begitu ya? Di sini nggak ada ya, nggak boleh ya. Jangan pernah ada di sini pikiran bunuh diri, jangan pernah. Karena yang bisa pakai pikiran itu. Udah menunggu begini bagaimana? Udah nggak sanggup Pak. Di gerejanya nih, dia sanggup, tapi aku nggak sanggup. Yang masih di bagian nyanyi tadi, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Jangan menyerah. Bilang sebelahnya, jangan menyerah. Jangan menyerah. Kenapa? Karena masih ada harapan di dalam Yesus. Masih ada harapan. Dan begitu udah menukik, percaya terus sama Tuhan, sampai akhirnya dan begini. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Ya, jadi begitu udah menukik, jangan bunuh diri, jangan menyerah, tahan nafas dulu, karena mau masuk ref. Apa refnya? Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Ya, jadi jangan menyerah. Kita pasti masuk ref. Ya. Kadang-kadang memang pertolongan Tuhan itu, ya ada yang bilang pertolongan Tuhan itu pasti ya. Tapi kadang-kadang pastinya itu pas mau mati. Udah. Ditolong tuh. Besok mau bayar kontrak, belum ada duit. Tiba-tiba ada berkah. Besok mau bayar cicilan rumah, nggak ada duit. Besok ada berkah. Amin. Percaya, saya sudah ngalamin. Saya bisa ngomong gini karena saya sering ngalamin. Ya, saya kasih contoh dalam hidup saya. Tahun 2000, saya didiagnosa penyakit yang cukup berat. Saya kena virus di kelenjar getah bening saya. Sudah menjalar sampai ke otak. Jadi setiap hari saya merasakan seperti ribuan jarum kalau lagi sakit. Saya minum Panadol sehari bisa 4 kali. Tapi nggak hilang. Terus saya ke dokter, cek darah, patologi, ketemulah penyakit. Dan berita buruknya, umur saya nggak panjang lagi. Saya lagi nulis skripsi itu. Dokternya bilang, senang-senang aja lah. Saya kabari keluarga saya, deh mau kesini ke Bali. Kakak saya ada 2 di Bali. Sini aja senang-senang. Rektor saya, pembimbing saya, dia bilang udah di stop aja skripsinya. Kamu nggak boleh mikir keras, karena makin mikir keras makin berat penyakitnya. Saya bilang, apa-apa, saya selesaikan skripsi saya. Lalu Desember itu kan perkiraan Januari akhir hidup saya, tahun 2000 Januari, pas Millennium Bucks waktu itu. Saya memutuskan karena libur kampus itu 1 bulan, saya memutuskan pergi pelayanan misi ke Tulungagung, Blitar, Madiun, ya ada kedekatan lah itu. Saya minum obat sehari itu 21 butir. Sementara saya makan itu nggak lebih dari tatakan gelas. Nggak bisa makan banyak. Saya kurus 43 atau 44 berat saya waktu itu. Saya pergi, saya bilang kalau saya mati, saya mau mati di peperangan, tidak mati dalam tahanan. Saya pergi, saya bersama teman saya bertiga, setiap hari kami pergi naik motor keliling, gitu ya. Nah, waktu di Jakarta, saya itu setiap seminggu sekali mesti periksa dan dikasih obat. Waktu saya mau pergi 2 minggu, dokternya kasih 1 kresek obat. Jangan lupa minum, pesannya. Tapi sampai di sana saya lupa minum. Saya pergi pagi, pulang sore, kadang pulang malam, gitu ya, pelayanan terus. Saya kok merasa kepala saya baik-baik aja. Nah, pernah ada 1 jarum pun merasa menusuk di kepala. Obat nggak saya minum. Lalu pas di Tulungagung itu ada Sungai Berantas, ada
perahu dari bambu untuk nyebrang. Saya naik, saya ambil plastiknya, saya bilang, Tuhan, kalau saya mau mati di tempat pelayanan ini. Kalau saya masih diizinkan hidup, saya pulang sehat. Saya buang obatnya. Bosan saya minum obat. Dan 2 minggu di sana baik-baik aja. Saya bisa makan enak, bisa makan dikit, ini saya bisa nambah. Ketemu opor, ketemu pecel gitu ya. Wah. Begitu pulang Jakarta, saya ketemu dokter. Dicek semua, cek darah, cek patologi lagi. Dokternya nanya, sampai 2 kali cek. Kamu di sana makan apa? Makan opor dong. Makan pecel enggak? Kamu minum herbal? Enggak. Obatnya diminum kagak. Saya buang dok, saya bilang. Kenapa dok? Ini kamu kayaknya udah nggak ada virusnya deh. Jadi kamu kayaknya udah sembuh. Berarti saya sembuh nih. Sembuh berarti. Dicek lagi, sembuh saya. Virusnya nggak ada. Tepuk tangan buat ini. Sampai hari ini saya diperpanjang umur saya. Saya lebih dikasih karunia daripada Hizkia. Hizkia cuma 15 tahun kan? Ini udah 26 tahun. Saya masih bisa masih siap kita. Oh, ya, enak juga. masih ada. Enak juga dengarnya. Itu badai terbesar dalam hidup saya. Bukan. Masih ada lagi badai yang lain. Saya pacaran dengan Guru Batak. 2 tahun pacaran kami memutuskan menikah. Si saya kerja di Siloam waktu itu. Tiba-tiba dia jatuh sakit, dirawat 40 hari. Transfusi darah, infus sudah nggak kehitung. Transfusi darah saya ingat banget ada 13 tabung. Trombosit nggak naik-naik. 6.000. Berapa kali pingsan. Dokternya angkat tangan. Ini pasti bukan demam berdarah, bukan tipes. Dirujuk ke PGI Cikini. Ketemu profesor. Dokter udah profesor. Langsung bilang, coba dibuang tulang belakang. Diambil sum-sum. Diambil sum-sumnya, ketahuan istri saya autoimun. Waktu itu autoimun itu masih langka, nggak kayak sekarang banyak ya. Jadi rencana menikah batal, diundur. Dia mesti pengobatan setahun. Setelah pengobatan setahun ternyata ada tambahan penyakitnya. Paru-parunya kena karena obatnya keras. Tulangnya keropos, osteoporosis. Jadi dia pengobatan lagi 2 tahun lagi. 3 tahun pengobatan. Makanya kami nikah baru 2005. Dan sebelum menikah dokternya bilang begini, nanti kamu nggak bakal punya anak. Karena autoimun jenis ini nggak bisa punya anak. Encer darah. Saya bilang, apa-apa nanti kami akan anak. Tapi ada satu statement dokternya bilang begini, kau pendeta pun kau dekat sama Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih pasti bisa. Amin. Singkat cerita, istri saya hamil. Berita sukacita harusnya, tapi was-was. Jadi nggak nih anak nanti? Keluarga was-was. Tapi saya percaya sama Tuhan. Tuhan saya menyembuhkan saya, Tuhan pasti tahu. Setiap jam 12 malam saya bangun, saya ambil minyak urapan. Saya urapi perut istri saya. Tuhan, dialah yang ini jadi anak saya. Paling tidak kami punya satu anak untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu hebat. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Singkat cerita, anak saya lahir normal. Ya, waktu lahir itu beratnya 38, panjangnya 52. Tidak ada bleeding, tidak ada pendarahan, semuanya baik. Tuhan luar biasa. Ya, sebelum dia lahir, sebelum saya tahu jenis kelaminnya, saya dapat mimpi anak saya perempuan. Saya mimpi saya lagi KKR, anak saya di bawah pelukin anak-anak. Lalu saya ngomong sama istri saya, kasih nama dia Jessica Miracle Graciela. Karena ini miracle dari Tuhan. Emang yakin anaknya perempuan? Aku udah dapat mimpi dari Tuhan, anaknya perempuan. Benar lahir. Dan anak saya lagi ambil psikologi hari ini, udah kuliah. Dan beberapa kali dia ikut bimbingan ke anak-anak kecil. Dia pelukin, dia disenengin anak-anak. Mimpi saya jadi betul.
Jadi kalau yang sedang mengalami badai, jangan menyerah, jangan putus asa, masih ada harapan. Amin. Ya, saya bisa cerita karena saya pernah mengalami ini, bukan sekedar teori. Yang terakhir, Tuhan kasih kita makanan dan minuman, firman Tuhan. Ada banyak janji di dalam firman Tuhan. Ada 365 sesuai hari di dalam 1 tahun. Kata jangan takut, firman jangan takut di dalam Alkitab. Jadi setiap hari ada kata jangan takut. Jangan takut. Sekalipun gak punya duit, jangan takut. Sekalipun sakit, jangan takut. Sekalipun berat pergumulan, jangan takut. Ada janji Tuhan, ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaunginya. Jadi mari kita terus dekat sama Tuhan. Jangan pernah tinggalin Tuhan. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Kalau kita pernah berkata begini, suka-sukamu Tuhan, nyanyi enak. Begitu terjadi badainya, kok gini Tuhan? Gak tahu waktu itu kamu nyanyi suka-sukamu Tuhan. Ya suka-sukanya Tuhan. Ya. Pilihan kita tinggal percaya atau enggak? Gitu. Apa hasilnya saat kita mencari Tuhan? Merasakan damai dan tenang, tetap bersuka cita dan bersyukur, dan yang pasti mendapatkan pertolongan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Segala pergumulan itu bisa terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi di dalam pergumulan itu percayalah, Bapa kita itu Bapa yang baik, tidak pernah tinggalin kita. Amin. Dia mengawasi. Oh, belum perlu pertolongan. Bapak-bapak yang pernah ngajarin anak-anak sepeda, nggak dipegangin terus kan sepedanya. Kadang dilepas, biarin dia goyang-goyang. Oh, belum pertolongan. Begitu gabrus jatuh, nah baru ditolong. Karena kalau enggak dia nggak bisa naik sepeda. Kadang-kadang Tuhan begitu juga. Dia mengawasi kita. Oh belum, masih kuat. Begitu kita sudah sangat menyerah, Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Oke, saya tutup dengan satu video. Boleh tayangin videonya? Ada seekor singa sedang cari mangsa, lapar. Bila di seberang sana ada anak beruang sendirian, nggak ada bapaknya, nggak ada emaknya. Makanan enak nih kayaknya. Dia tidak sadar ada bahaya. Itu sudah kelaparan banget itu si singa. Kadang-kadang kita seperti anak beruang, bergumulan hidup seperti singa, mengejar kita, menghadang kita. Kita berlari, tapi dia tetap datang. Kadang-kadang seperti tidak ada jalan keluar, sudah buntu jalannya. Dia berteriak, mana papanya nggak ada, mana mamanya nggak ada, nggak ada yang bisa nolong.
tapi masalah terus mengejar. Iblis yang mau lepasin kita, yang mau kita kawal. Dia ada di depan. Bingungan mau cari pertolongan kemana, tidak ada siapa-siapa seperti ini. Tapi dia tidak menyerah, dia terus berjuang. Ketika dia terlihat sangat baik. Ketika dia semuanya pergi. Kenapa? Ada Bapa yang di belakang. Takut sih ngomong sama Bapaknya. Ada yang kayak anak beruang itu hidupnya sekarang kejar masalah nggak selesai. Kadang bertanya dalam hati, Tuhan di mana ya? Oh nggak segera tolong saya? Tuhan kemana ya? Kita bertanya, Tuhan ada nggak ya? Kok sakit saya nggak sembuh-sembuh? Kok beban saya nggak hilang-hilang? Kok pergumulan saya terus datang? Bapak Ibu Saudara, seperti Bapak beruang tadi, dia mengawasi, dia membiarkan anaknya kuat, nggak cengeng, menghadapi pergumulannya, sampai tiba waktunya anak itu butuh pertolongan. Bapaknya datang. Bapak kita Bapak yang baik. Kalau sudah nggak kuat, bilang Tuhan aku nanti. Tapi jangan mudah menyerah. Percayalah ketika pergumulan kita begitu berat, Tuhan tahu batas kekuatan kita. Dia tidak akan berlama-lama. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Kalau ada di antara kita yang sedang mengalami seperti anak beruang tadi, panggil nama Tuhan. Ketika sekitar kita gelap, kita bisa melihat ke atas ada cahaya. Ketika orang-orang gak bisa diandalkan, apapun yang ada di dunia gak bisa diandalkan, kita bisa lihat Tuhan. Kenapa? Di sana ada pertolongan. Pandang wajah. Di sana ada jawaban doa. Ada pertolongan atas pergumulan. Biar singer yang nyanyi dan musik, Bapak Ibu boleh renungkan firman ini. Ingat segala semua
curhatkan hidupmu. Perkarakan itu di hadapan Tuhan. Bawa ke dalam hadirat Tuhan. Di bawah kaki Tuhan serahkan segala pergumulan. Dengan mata yang memandang kepadanya. Kalau engkau merasa sudah gak kuat, engkau boleh angkat tangan. Percaya dia akan turun tangan. Panggil namanya, sebutkan nama. Mari sama-sama katakan, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kalau ada yang butuh kekuatan dari Tuhan, kau boleh angkat tanganmu. Firman Tuhan hari ini menggaransi